Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk kepada bagian elektrolisis. Ya, pada dasarnya elektrolisis itu adalah bagaimana kita mempertemukan dua buah kutub ya, anoda dan katoda yang dihubungkan oleh suatu larutan. Manakala dia bisa bereaksi, maka kita bisa dikatakan berarti dia terelektrolisis. Nah, konsepnya gini. Saya berikan konsep terlebih dahulu ya. Yang perlu kalian pegang. Nanti biasanya anak-anak itu seringkali bingung ya dalam hal menentukan anoda, katoda, bahkan bagaimana memproses E0-nya. Nah, maka kalian mesti punya pegangan terlebih dahulu. Nah, pegangannya apa? Pertama seperti ini. Kutub positif ya. Positif, ini konteksnya dalam elektrolisis ya ini ya. Kutub positif itu ada pada anoda. Nah, nanti di mana anoda itu kita akan bandingkan dengan ion negatifnya. Ya. Nanti kita bandingkan dengan potensial elektroda dari ion negatif. Nah, kita bandingkan dengan siapa? Kita bandingkan dengan elektrolisis air. Ya. Jadi air berlangsung 2H2O akan menjadi 4H positif ditambah O2 ditambah 4E. Nah, di sini kan ada nilai E0-nya. E0 sama dengan min 123. Min 1,23. Nah, nanti ion negatifnya itu juga punya nilai E0-nya. Punya E0. Nah, nanti kita bandingkan ya. Siapakah yang lebih positif berarti dia yang terelektrolisis. Gitu ya konsepnya ya. Jadi kita membandingkan pada anoda ini, kita membandingkan E0 air dengan E0 potensial standar dari ion negatif senyawanya. Kemudian yang kedua, kutub negatif katoda. Nah, ini nanti berhubungan dengan ion positif. Nah, dibandingkan dengan siapa? Dengan air juga. Ya, dengan air dalam bentuk 2H2O ditambah dengan 2 elektron akan menjadi H2 ditambah OH-. Nah, di sini ada E0-nya. E0-nya berapa? E0-nya adalah min 0,828. Ion positifnya juga punya potensial standar. E0 sama dengan berapa? Dibandingkan. Siapakah yang lebih positif? Dia yang kita pakai. Seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, contoh kasusnya langsung ke permasalahan soalnya di sini. Reaksi yang terjadi pada anoda jika larutan Cr2SO4 3 dielektrolisis dengan menggunakan elektroda dari logam kromium. Nah, 1 Cr2 SO4 3 kali. Itu kan kalau kita pecah jadi Cr plus 3 SO4 2 negatif seperti ini ya. Ini Cr-nya ada 2 berarti di sini otomatis 3 positif. Nah, ini sebagai ion positif, ini sebagai ion negatif. Nah, sekarang fokus ke SO4. SO4-nya sebagai anoda. Nah, kita lihat di sini SO4 itu nilai S-nya itu adalah nilai yang tertinggi. Dan dia tidak mungkin mengalami oksidasi ya.
tidak mungkin mengalami oksidasi. Untuk bilok S-nya, bilok S pada SO42 negatif itu yang tertinggi, maka dia tidak akan mengalami oksidasi karena SO4 ini kan ion negatif, itu kan anoda. Anoda itu kan mestinya teroksidasi, ya kan? Tapi S ini adalah BO-nya itu maksimal. Bilok bilangan oksidasinya itu yang paling maksimal. Jadi dia tidak mungkin teroksidasi lagi. Kalau tidak mungkin teroksidasi, otomatis anodanya yang terelektrolisis adalah air 2H2O, jadi 4H positif plus O2 plus 4E. Seperti ini. Kemudian di sini menggunakan elektroda dari logam kromium, sama juga. Elektroda kromium itu tidak mungkin ikut bereaksi kan. Nah, berarti yang bukan bereaksi ya, sorry. Elektrolisis, yang terelektrolisis adalah kromium dari kationnya. Ya. Nah, untuk kromium kita bisa bandingkan nanti. Ini saya tulis dulu ya. E0-nya sama dengan min 1,23. Kemudian yang katoda air dulu 2H2O ditambah 2E akan menjadi H2 plus OH min. Nah, epsilonnya adalah sama dengan min 0,828. Nah, kita bandingkan dengan potensial standar untuk CR kromiumnya. Nah, kromium dari tabel itu kita peroleh CR3 positif ditambah elektron akan menghasilkan epsilon, bukan epsilon ya, CR2 positif, E0-nya sama dengan min 0,42, min 0,424. Nah, sekarang kita bandingkan mana yang paling positif di antara ini, yang kedua ini dengan ini. Yang paling positif adalah ini, ya kan? Nah, berarti kita memakainya adalah kromium. Ya. Reaksi yang terjadi pada anoda, oh ternyata yang ditanyakan anoda. Ya sudah, anoda itu ini reaksinya. Ini reaksinya pada anoda. Berarti 2H2O menjadi O2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron. Nah, kalau diminta untuk mencari E0 standarnya, E0 dari reaksi ini ya, dari reaksi ini berarti kan sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Nah, E0 sama dengan katodanya berapa? Katodanya ambil yang ini, min 0,424 dikurangi anodanya adalah min ini, min 1,23. Nah, hasilnya berapa? 1,23 dikurangi 0,424 dikurangi 13, 9, 11 kurangi ini 9 ya. Iya kan? Oh, sorry. Ini 0 ya. 0 dikurangi 4 tidak bisa, berarti pinjam 10. 10 6, 2 kurangi 2 0, 2 dikurangi 4 tidak bisa, 12 ya. Kurangi 4 itu 8, 0. Nah, berarti hasilnya E0-nya adalah positif 0,806. Walaupun tidak ditanyakan, Pak Jul langsung cari seperti ini ya. Ini hasilnya E0-nya, ternyata dia berlangsung. Karena apa? Karena E0-nya positif, berarti reaksinya berlangsung. Lanjut ke yang nomor 2. Reaksi yang terjadi pada katoda jika larutan NiSO4 dielektrolisis dengan menggunakan elektroda karbon. Nah, ini katoda ya. Katoda berarti kan urusannya dengan ion positif. Berarti Ni. Jadi katoda kita akan membandingkan Ni ya. Karena yang ditanyakan katoda, berarti kita cari potensial standar Ni, bahwa Ni 2 positif
ditambah 2 elektron akan menjadi Ni seperti ini. Itu E0-nya adalah min 0,828. Nah, sorry. Bukan. Ini miliknya O. E0-nya adalah min 0,257. Nah, pada katoda kita bandingkan dengan yang air. 2H2O ditambah 2E akan menjadi H2 ditambah OH min E0 sama dengan min 0,828. Mana yang lebih positif? Yang lebih positif ini. Berarti yang reaksi pada katoda yang berlangsung yang mana? Yang ini. Jadi Ni plus 2E menjadi Ni. Selesai. Nah, untuk nilai-nilai E0 ini itu diperoleh dari tabel, ya, bisa tabel yang di belakang atau tabel sebelum halaman ini. Ada di situ disebutkan. Oke, kita lanjut ke permasalahan berikutnya yang nomor ke-3. Di antara larutan berikut, jika dilakukan elektrolisis dengan menggunakan elektrode grafit itu C ya, yang akan menghasilkan gas pada elektrodenya adalah, nah, coba kita lihat. Sebenarnya kita bisa langsung menjawab ya. Yang menjawab kalau tadi Ni ya, Ni itu kan berarti yang yang bereaksi bukan apa? Air. Di sini menghasilkan gas pada kedua elektrodanya. Gas itu dihasilkan manakala anoda dan katoda itu menghasilkan yang terelektrolisis itu air, ya. Jadi jika dilakukan elektrolisis dengan menggunakan elektrode grafit yang akan menghasilkan pada keduanya, berarti keduanya itu elektrodanya itu yang terelektrolisis adalah air. Nah, berarti syaratnya apa? Syaratnya adalah carilah potensial standar atau yang E0-nya itu lebih negatif dibandingkan ini. Dibandingkan E0 air ini. Yang lebih negatif. Nah, kira-kira siapa? Kira-kira adalah ini, kalau sebenarnya mudah banget ditebak ya, karena ini larutan NaCl ini sudah dijadikan contoh pada buku ini. Jadi kalau kita mau bandingkan pada anoda ya, anoda itu Cl- akan menjadi setengah Cl2 ditambah E. Itu E0-nya adalah min 1,34. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang terelektrolisis air, 4H positif ditambah O2 ditambah 4E. E0-nya adalah min 1,23. Nah, ini kan jelas. Yang lebih positif siapa? Yang lebih positif adalah ini ya, min 1,23 dibandingkan min 1,34. Berarti ini yang bereaksi. Sekarang pada katoda. Pada katoda berarti kan kita fokusnya kepada kationnya. Na positif ditambah E akan menjadi natrium. E0-nya adalah min 2,71. Sedangkan kalau air yang terelektrolisis itu akan 2H2O plus 2E akan menjadi 2OH min ditambah H2. E0-nya adalah min 0,83. Siapa yang paling positif? Nah, seperti ini. Jadi dari deretan itu, dari deretan 3 ini jelas ya, yang akan menghasilkan gas pada kedua elektrodanya adalah natrium klorida. Pada anoda Cl-, potensial standar Cl dengan potensial standar H2O itu lebih kecil air. Begitu juga untuk katodanya. Natrium, potensial standar natrium dengan air ternyata lebih positif ya. Maksud tadi bukan lebih kecil ya.
lebih positif. Nah, jadi kita bisa menjawab dengan pilihan yang A. Sebenarnya kalian bisa menghitung sendiri ya untuk mengidentifikasi mengenai ini ya, argentum, perak nitrat, kemudian Sn itu strontium sulfat, tembaga sulfat, nikel klorida. Itu kamu bisa identifikasi caranya seperti ini sama ya. Anoda kamu bandingkan anion dengan air, katoda bandingkan kation dengan air. Yang lebih positif diambil. Lanjut 4. Reaksi yang terjadi pada anoda apabila larutan NiSO4. Nah, berarti NiSO4 berarti kan pada anodanya kan ionnya SO4 2 negatif. Iya kan? SO4 2 negatif. Berarti yang terurai adalah air. 2H2O jadi 4H positif plus O2 plus 4E. E0 ini min 1,23. Kemudian nikelnya ini katoda. Oh, pada anoda ya. Pak, kalau pada anoda bisa langsung dijawab. 2H2O jadi 4H plus O2 plus 4E. Ini jelas ya yang D ya. Karena apa tadi saya sudah katakan pada SO4 bilog S itu yang tertinggi, dia tidak mungkin teroksidasi lagi. Ya. Jadi yang mengalami oksidasi tentunya adalah air. Itu alasannya. Ternyata yang ditanyakan anoda, berarti katodanya tidak perlu. Kemudian yang nomor kelima, di antara proses elektrolisis berikut yang akan menghasilkan gas hidrogen di katoda adalah elektrolisis. Nah, di sini dikatakan adalah katoda. Katoda berarti kita nanti akan membandingkan dengan ini air terlebih dahulu sebagai pembandingnya. 2H2O ditambah 2E akan menjadi 2OH- plus H2. E0 sama dengan min 0,83. Bandingkan dengan kation-kationnya. Kation. Nah, kalau H itu kan jelas 0 ya. Yang pertama adalah Cu. Cu positif ditambah E akan menjadi Cu. E0-nya adalah 0,52. Kemudian setelah Cu adalah Ag. Berarti Ag positif ditambah E akan menjadi Ag. E0-nya adalah 0,8. Ini posisi positif ya. Kemudian Zn selanjutnya adalah Zn positif. Zn positif ya. 2 positif. 2 positif ditambah 2E itu menjadi Zn. E0-nya adalah min 0,763. Kemudian yang terakhir adalah di sini posisinya Cr3 plus ya. Cr3 positif ditambah E akan menjadi Cr2 positif. E0-nya itu min 0,424 min 0,424. Nah, sebenarnya posisi Cr ini itu masih ada satu lagi ya. Untuk yang pembanding ya, Cr2 positif plus 2E itu akan menjadi Cr, itu E0-nya adalah min 0,9. Nah, sekarang yang menghasilkan gas hidrogen di katoda, berarti kan kita menganggap bahwa air ini dia lebih positif. Ya kan? Air ini mestinya dia lebih positif. Nah, ternyata E0 ini kalau dia positif, berarti ini kan salah.
Karena syaratnya adalah yang paling positif itu dia. Ini juga salah. Ini juga salah. Apalagi ini. Nah, yang memenuhi adalah yang ini malah. CR2 positif ditambah 2E akan menjadi CR. E0-nya adalah min 0,9. Kalau dibandingkan ini dengan ini, ya, siapakah yang lebih positif? Yang lebih positif adalah yang ini, min 0,83. Ya. Jadi mestinya itu reaksinya bukan CrCl3 ya mestinya. Reaksinya mestinya adalah karena pakainya mestinya adalah CrCl2. Seperti itu. Soalnya apa? Kalau CrCl3 pakainya kan ini ya. CR3 plus E menjadi CR2 positif ini. Mestinya yang bereaksi CR3 plus bukan air. Kalau agar menghasilkan air kan mestinya yang terelektrolisis air. Seperti itu. Jadi nomor 5 ini tidak ada jawabannya ya semuanya. Soalnya kalau kita identifikasi dari sebentar. H2-nya malah belum ya. H2 itu kalau mestinya kan 0 ya kalau pada potensial standar 0 sama min 0,83. 0 sama kalau 0,83. Nah, itu kan 0 itu kan lebih. Berarti 0 lebih positif, iya kan? Nah, berarti kalau dia lebih positif, oh iya sama aja. Malah tidak terbentuk H2 ya. Ya benar. Ya benar, nomor 5 tidak ada jawabannya. Silakan kalau kalian punya pendapat yang lain, kalian bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Seperti itu. Kalau Pak Jul itu prefernya kalau misalkan direaksikan dengan CrCl2 ini. Kalau direaksikan dengan CrCl2 itu kan E0-nya min 0,9 pada CR. Sama kalau dibandingkan dengan air kan lebih positif airnya. Berarti yang terelektrolisis kan air. Berarti otomatis katoda itu menghasilkan H2. Seperti itu. Analisanya Pak Jul seperti itu. Oke gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.